Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bersama dengan Rahayu Saraswati, calon wakil wali kota dari Tangerang Selatan. Saya kembali ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, ini tadi ya, bagaimana potensi pemimpin perempuan ini bisa dilihat oleh masyarakat bahwa kita mampu sebagai perempuan untuk memimpin, dan bagaimana juga kita mematahkan atau bagaimana Anda mematahkan anggapan ini bahwa perempuan mempunyai potensi itu. Ya, kembali lagi bahwa kita terus harus membuktikan. Tidak ada cara lain tetapi untuk membuktikan, dan kita juga harus konsisten. Kita juga harus berani untuk menantang anggapan-anggapan yang mungkin keliru itu. Karena sekali lagi, yang tadi balik lagi tentang budaya patriarkinya itu, yang mungkin banyak masyarakat belum menyadari bahwa kita memang memiliki budaya itu, yang dimana konstruksi budayanya adalah bahwa perempuan adalah warga negara kelas 2, yang dimana ranahnya adalah di rumah. Dan saya bersyukur waktu saya dipilih sebagai wakil rakyat ke DPR RI untuk mewakili Jawa Tengah 4, itu di Komisi 8 saya hamil melahirkan 2 kali, dan itu membuktikan bahwa kita sebenarnya bisa melakukan tugas-tugas kita yang sangat multi level sebagai istri, ibu, sebagai career woman, ya, perempuan berkarir. Itu kami bisa melakukan itu semua tanpa hambatan. Jadi sebenarnya itu hanya dikonstruksi budaya dan pemikiran sosial yang menjadi hambatan, dan kita terus harus konsisten untuk membuktikan bahwa kita bisa. Iya, itu mungkin menjadi salah satu kelebihan kita sebagai perempuan tentunya, dalam memimpin bisa ya tadi ya, di rumah tetap ada sebagai ibu, tapi juga di kantor ya kita sebagai pemimpin bisa seperti itu ya, Mbak Sarah. Betul sekali, tetapi tentunya ya semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Ini hanya dan tidak bisa disamaratakan juga. Tetapi memang yang harus kita mulai patahkan adalah konstruksi budaya patriarki yang hanya melihat perempuan itu di ranah tertentu, bahwa padahal kita mau memperjuangkan kesetaraan, dan ini bukan kesetaraan yang istilahnya seringkali disalahartikan, bahwa kita meminta bahwa kita sama persis dan kita secara fisik pun juga sama, yang sudah pasti tidak. Tetapi kita punya kemampuan yang mungkin laki-laki tidak. Tetapi ini hanya bicara tentang per individu pasti punya kekuatan atau kelebihan masing-masing. Iya. Nah ini kalau secara potensi, Anda sendiri melihat bahwa potensi kepemimpinan perempuan di Indonesia itu seperti apa? Potensinya luar biasa. Kita melihat sebenarnya perempuan itu kan banyak menjadi pakar di lintas bidang. Mau itu di kesehatan, ya, para dokter. Mau itu di bidang hukum, lawyers, advokat. Mau itu di bidang pendidikan sebagai rektor, dosen. Jadi kita justru membutuhkan perempuan-perempuan yang memang punya keahlian masing-masing untuk satu, tentunya diberikan ruang untuk mereka bisa memimpin di bidang mereka masing-masing, tetapi juga kalau bisa masuk juga dengan keahlian mereka ke dunia politik. Karena pengambilan kebijakan untuk semua bidang tersebut itu ada di DPR misalnya, maupun juga di eksekutif untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang digolkan di DPR. Jadi menurut saya ini ada pemahaman yang kita sangat membutuhkan lebih banyak lagi perempuan, karena tentunya banyak isu, misalnya tentang kesehatan ibu dan anak, tentang kesehatan reproduksi, tentang hak untuk infrastruktur yang memang melihat isu gender dan kelompok termarginalkan, supaya infrastruktur dibangun ramah perempuan, ramah lansia, ramah difabel, dan seterusnya. Itu perempuan bisa ambil andil di situ, bisa ikut serta berperan di situ. Tapi Anda melihat isu-isu tadi tuh sudah bisa diatasi nggak sih sebenarnya, Mbak Sarah? Masih banyak tantangan, masih banyak sekali PR, Mbak. Apakah sudah bisa diatasi? Ya, menurut saya sebenarnya sudah, tetapi perlu political will. Dan kalau kita bicara political will, ya tentunya itu berasal dari tiap individu yang berada di dalam politik itu sendiri. Oke. Mbak Sarah, kita juga tahu ada sebuah image yang bilang kalau perempuan masuk ke dunia politik itu cuma sebagai mempercantik, memperindah saja. Nah, tanggapan Anda terkait dengan itu? Ya kalau dikatakan mempercantik itu juga ya kita terima saja gitu kan, tetapi jangan dianggap hanya sebagai itu gitu loh. Itu yang jadi masalah, bahwa kita dianggap sebagai objek
itu bermasalah dan kita sudah melihat, mohon maaf di pilkada ini saja sudah terjadi beberapa kali pelecehan seksual gitu kan, walaupun misalnya salah satu kalinya itu dikatakan bahwa belum tentu itu diarahkan ke seorang perempuan, tetapi kita bisa melihat bagaimana tantangan untuk perempuan untuk masuk sebagai pengambil kebijakan ini, itu pun juga sudah banyak sekali tantangannya, tetapi kita perlu gitu loh. Baik. Nah, di pilkada kali ini juga banyak sekali para calon-calon dari perempuan atau calon-calon pemimpin perempuan. Nah, Anda melihatnya atau mungkin ini, apa yang membedakan Anda dengan pemimpin perempuan lainnya? Aduh, kalau saya paling tidak suka membanding-bandingkan ya Mbak, saya mohon maaf. Jadi saya tidak akan membandingkan diri saya dengan perempuan lain, tapi saya lebih melihatnya bahwa mari kita melihat kekuatan kita masing-masing. Saya sebagai pejuang perempuan, saya mendukung semua perempuan yang maju di pilkada ini, bahkan rival saya pun sekalipun, karena menurut saya itu merupakan suatu yang luar biasa untuk perempuan memberanikan diri masuk ke dunia yang memang sangat didominasi oleh laki-laki. Tadi bisa dilihat perbedaannya itu 1.100 berapa gitu kan. Jadi ini menurut saya sudah cukup kita sebagai perempuan justru membandingkan diri kita dengan perempuan lain, tetapi mari kita saling mendukung supaya lebih banyak lagi perempuan bisa masuk ke dunia politik. Oke, baik. Mbak Sarah, ini jika Anda terpilih nih nanti, ini ada nggak sih program khusus nanti yang memang Anda menjadi fokus Anda tentunya terkait dengan masalah perempuan itu sendiri, atau mungkin dalam kapasitasnya sebagai seorang perempuan, apa sajakah program-program yang akan Anda fokuskan nanti? Ada beberapa. Yang pertama tentunya saya sebagai aktivis anti perdagangan orang dan juga aktivis perempuan dan anak, kita harus memperbanyak mengadakan rumah-rumah aman, safe house untuk korban kekerasan. Kita harus memperkuat tim cepat tanggap, kita harus menghadirkan hotline untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita juga bicara tentang kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan reproduksi harus dimulai dari kecil. Jadi misalnya untuk di SD pun juga mereka harus memahami apa sih good touch, bad touch, apa itu sentuhan yang baik dan sentuhan yang tidak baik, supaya mereka memahami kalau mereka mengalami itu mereka bisa melaporkan. Hal-hal seperti itu. Dan juga kita bicara tentang pendidikan kesehatan ibu dan anak, karena stunting, ya, permasalahan stunting itu masih ada, masih banyak. Sangat disayangkan, bahkan di kota Tangsel pun itu juga masih ada, dan itu harus segera diatasi, dan juga itu berhubungan dengan ketahanan pangan. Terakhir adalah kita bicara juga, ini masih ada banyak sih, tapi terakhir yang mau saya angkat adalah program unggulan kita, pemberdayaan masyarakat, yang memang salah satu yang kita akan fokuskan bekerja sama dengan program dari pemerintah pusat adalah untuk pemberdayaan ibu-ibu, pemberdayaan perempuan dengan melalui UMKM, melalui pembinaan, pendampingan, akses pada kredit usaha, karena seringkali single parents, ya, ibu-ibu yang memang mereka yang menafkahi untuk keluarganya itu sangat sulit untuk mendapatkan kredit usaha. Jadi banyak sekali, tetapi itu diantaranya. Oke, baik. Nah, kita akan membahas mengenai tentunya program-program Anda tadi, bagaimana tentunya meyakinkan masyarakat dengan berbagai program yang oke, dengan program yang baik. Tapi kembali lagi, bagaimana akhirnya masyarakat bisa kembali memilih pemimpin perempuan. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi terkait dengan meyakinkan masyarakat. Usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa.